ini 300 tahun yang lalu, dari sampai sekarang nggak pernah. Engkau menipu Tuhan kalau yang kau ingini hanyalah melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri. Bermain mata dengan dunia artinya kompromi dengan dunia setiap ada kesempatan. Engkau akhirnya akan menjadi musuh Tuhan dan jalannya. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya saudara sekalian? Yang saya pahami, ini mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia maksudnya apa? Kalau saya melihat bahwa ketika kita mengutamakan yang tidak kekal, bumi tidak kekal, dunia tidak kekal, tapi kita mengutamakan itu. Sedangkan bagi Allah yang prioritas apa? Prioritas bagi Allah adalah kekekalan. Jadi agak berbeda, yang kita pikirkan yang tidak kekal, yang Allah pikirkan kekal, itu beda sekali. Jadi itulah yang disebut dengan berbeda dengan Allah atau permusuhan dengan Allah. Nah, alasan untuk segala sesuatu hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Jadi mungkin saudara juga tahu bahwa berapa IPK tertinggi untuk bisa lulus dari sebuah universitas atau pendidikan tinggi? 4. Tidak pernah kita lihat ada orang lulus dengan IPK 4,34. Dan kalau ada orang yang lulus dengan IPK 4, wah itu luar biasa. Semua mata kuliah dapat A. Setiap semester 1, 2 sampai semester 8 dia IP-nya 4, sehingga ketika ditotal IPK dia menjadi 4. Nah, kalau begitu pencapaian terbesar hidup manusia apa? Yaitu adalah ketika hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, inilah yang paling maksimal yang memang bisa kita capai, yaitu hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita saat ini, saat kita bicara, saat kita mendengar ini, apakah hidup kita sudah kemuliaan untuk Tuhan? Bagaimana mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan hidup kita? Maka kita melihat, kalau kita coba gali ke Alkitab, maka Tuhan berkata, engkau mendatangkan kemuliaan bagiku, kata Tuhan, apabila kita menyembah Dia, kita terikat dengan Allah. Sama seperti Daniel, saudara sekalian, dia sudah komitmenkan bahwa dia 3 kali dalam sehari akan berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dan sekalipun Raja Darius mengeluarkan perintah lain, bagi dia menyembah Allah menjadi prioritas. Mengasihi orang percaya lainnya, bisakah kita dianggap sosok yang penuh kasih? Ini agak sulit memang ya, karena juga pengalaman saya pribadi ketika kita sudah berada di dunia kerja, seringkali kita banyak dihabiskan, disedot energi kita tentang target, kita bicara tentang apa yang harus dikejar, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan seringkali akhirnya itu membuat kita jadi tidak ada waktu untuk lebih memperkuat kasih kita. Tapi bisa nggak kita mengasihi orang lain? Dan itu proses menjadi semakin serupa seperti Kristus. Nah ini dia saudara sekalian, menjadi semakin serupa. Apa maksudnya semakin serupa? Dalam hal apa? Dalam hal fisik kah? Kira-kira dalam hal apa Yesus, kita bisa mirip dengan Yesus? Ya, kalau bagi kita orang percaya, kita mengatakan bahwa dalam hal karakter, di mana karakter kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Siapa contohnya saudara sekalian karakter yang mirip dengan Yesus? Stefanus. Saudara mungkin ingat ketika Yesus di kayu salib dan di akhir hidupnya dia berkata apa? Dia masih berdoa dan mengatakan bahwa Bapa ampunilah mereka. Padahal yang di bawah itu banyak orang dari antara mereka yang menganiaya, yang mungkin membuat Yesus harus disalib, padahal Pontius Pilatus juga udah bilang enggak ada salahnya. Yang mungkin selama hidupnya Yesus berinteraksi dalam pelayanan, orang-orang yang di bawah itulah yang mungkin selama ini mencobai dia, mencoba menjelek-jelekkan Yesus, memberikan kesaksian palsu. Dan mungkin ketika Yesus ada di atas, dia melihat bagaimana orang itu tersenyum puas, tetapi Yesus mengatakan bahwa ampunilah mereka. Saudara sekalian, hal yang sama dilakukan oleh Stefanus, orang percaya martir pertama. Bagaimana ketika orang-orang melempari dia dengan batu? Saya merasa ketika melempari dengan batu,
itu pasti ada rasa marah, karena kadang bagi kita melempar kucing aja dengan batu kadang kita tidak tega, apalagi melempar manusia dengan batu, dan kita mengukur supaya kena kepalanya, kena bagian vital yang lain. Dan pasti waktu itu Stefanus begitu sedih melihat dan begitu kecewa melihat orang-orang Farisi yang katanya pintar Taurat, paham dengan firman Tuhan, tetapi perilakunya seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Stefanus? Apakah dia berdoa supaya Tuhan kirimkan api untuk menghanguskan mereka? Enggak. Stefanus juga berdoa di akhir hidupnya, dia bilang, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka. Itulah yang kita sebut dengan semakin serupa dengan Kristus. Apakah bisa hidup kita mirip dengan Yesus dalam hal karakter? Beberapa bulan lalu atau tahun lalu ada satu orang perempuan yang kuliah di kampus yang bagus, kampus negeri, dan dia ternyata hanya putri satu-satunya orang tuanya, dan dibunuh oleh mantan pacarnya. Jadi mantan pacarnya ajak mobil, dan di mobil itu ternyata sudah ada pacar dari mantan pacarnya. Jadi ada 3 orang di mobil, dan mereka sekap dia, mereka setrum dia dan bunuh dia di mobil. Bayangkan saudara sekalian, bagi saya itu berat sekali ketika hanya punya satu anak dan dibunuh oleh orang lain, sedangkan anak ini punya masa depan yang bagus, kuliah di kampus yang ternama. Dan yang luar biasa adalah ketika selesai penguburan, dia orang Kristen, ketika ditanya orang tua dia bilang, kami sudah memaafkan orang itu, tetapi bagi hukum biarlah diproses, tapi dalam hati kami sudah memaafkan pelakunya. Wow, saudara sekalian, itu tidak mudah. Di Indonesia kita sering lihat, mungkin ada yang saudara pernah ke pengadilan dalam hukum begitu, bagaimana kalau hakim jatuhkan hukuman yang tidak sesuai permintaan keluarga, wah bisa ricuh. Bahkan biasanya kalau ada keluarga yang dibunuh, maka keluarga bilang bahwa nyawa ganti nyawa, harus hukum mati gitu ya. Jadi tapi ada orang yang hanya punya satu-satunya, putri satu-satunya, tapi bisa memaafkan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah karakter kita semakin mirip dengan Kristus dalam kehidupan kita? Juga bagaimana kita bisa melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Karunia, talenta, bagaimana kita bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Bagaimana bagi kita yang memang bisa di depan layar, bisa memandu acara, bisa berbicara dengan baik, bisa enggak kita memberikan karunia dan talenta kita itu dalam ibadah, dalam persekutuan? Bagi kita mungkin yang lebih pintar di balik layar, bagi kita yang lebih senang mengkonsep, membuat rundown acara, menemukan sesuatu yang baru dengan desain acara, bisakah kita melakukan itu dengan ketika ada kegiatan dalam persekutuan, ibadah, atau hal-hal lain? Bagaimana bisa enggak kita lakukan itu? Dan juga yang terakhir saudara sekalian, amanat agung mengatakan bahwa dunia ini butuh jalan keselamatan, dan itu kita temukan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan apakah kita mengambil kesempatan untuk cerita kepada orang lain kalau ada kesempatan ketika orang mempertanyakan itu? Atau kita lebih cenderung menghindar ketika ada orang bertanya tentang itu, kita cenderung menghindar dan berkata, wah saya kurang paham, itu pendeta yang tahu, atau mungkin dosen agama yang tahu, saya tidak tahu. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa amanat agung itu bukanlah tugas orang-orang yang profesional saja, misalkan seperti pendeta yang memang kuliah, atau diaken yang ada pelatihan, atau penatua sintua, bukan. Tetapi bagaimana setiap kita yang memang percaya, mengaku, dan sudah beriman, kata Roma, menjadi tugas kita juga. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Mari kita sembah Dia. Mari kita mengasihi orang lain, karena hukum terutama adalah kasih Tuhan Allahmu, kasihi sesama. Bagaimana karakter kita semakin bertumbuh, semakin menyerupai Kristus. Mungkin tidak mudah juga ya. Mungkin tidak mudah mengampuni dengan cepat. Mungkin di masa usia kita sekarang kita masih mudah untuk mengingat kesalahan lain. Tapi bisa nggak dalam waktu-waktu yang akan datang, 2 tahun, 5 tahun, kita menjadi pribadi yang lebih mudah memaafkan orang lain? Bagaimana kita melayani orang lain melalui karunia-karunia kita? Tidak sekedar menggunakan karunia atau talenta kita untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk membuat kita populer, untuk karir kita bagus. Tapi bagaimana apa yang Tuhan titipkan di kita, kita bisa juga berikan manfaat bagi orang lain. Bagaimana kita memiliki kesempatan dan mencoba mengambil kesempatan cerita tentang
Yesus cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, cerita tentang Allah kepada orang lain. Untuk apakah kita hidup? Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan memenuhi tujuan hidup yang Dia buat untuk kita. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, ketika kita berkata, Tuhan, hidupku ini adalah milik-Mu, silahkan Tuhan pakai hidupku untuk apa yang Tuhan rencanakan. Maka di sanalah kehidupan kita sebenarnya dimulai. Karena itulah titik awal kita ketika kita meminta Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Mempercayai Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat beberapa tujuan saudara sekalian yang kalau kita coba gali Alkitab dari ayat-ayat yang ada, dan mari kita lihat apa sebetulnya tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara dan tujuan hidup saya. Yang pertama adalah kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada sampai lagunya ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi memang saudara sekalian, mari kita coba pikirkan hidup kita. Sebetulnya Allah rancang, desain dengan segala bentuk dan segala kelebihan dan segala mungkin ada kelemahan juga yang kita miliki. Dan itu dirancang oleh Allah untuk kesenangannya. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan semua ada untuk kesenanganmu. Jadi ketika Yohanes diberikan wahyu oleh Allah, dia melihat bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan segala sesuatu adalah untuk kesenangan Allah. Kita juga begitu ya. Jadi cenderung kita melakukan sesuatu kan untuk kesenangan kita gitu. Saya pelihara satu ikan di rumah dan itu membuat saya senang ketika melihat ikan. Di depan rumah saya coba tanam beberapa tanaman yang berbuah. Saya coba tanam anggur, saya coba tanam lemon, saya tanam mangga, dan ada satu kesenangan, satu sukacita ketika anggurnya tumbuh dan berbuah, ketika lemonnya berbuah, ketika mangganya berbuah. Itu ada satu sukacita. Demikian juga dengan Allah. Allah pun ciptakan kita, menciptakan saudara dan saya untuk kesenangan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menurut saya saudara sekalian, ini adalah ayat yang dalam sekali, dan menurut saya sebetulnya harusnya orang percaya adalah orang-orang yang excellent sebetulnya. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu seperti persembahan untuk Tuhan. Ini kan luar biasa. Sebetulnya ketika kita mengingat bahwa hidup kita, baik kita kuliah, baik kita sebagai kepanitiaan, baik kita sedang ujian, baik kita sudah bekerja, baik kita sudah berkeluarga, baik kita ada tanggung jawab lain yang Tuhan percayakan ke kita, maka sebetulnya kalau kita menganggap itu adalah persembahan yang harusnya kita berikan kepada Allah, maka mungkin kita tidak bekerja setengah-setengah, tapi bagaimana kita bekerja dengan sepenuh hati, atau kata Paulus melalui kitab Kolose bahwa bagaimana bekerja dengan segenap hatimu. Makanya bagi kita tidak ada perbedaan bahwa jadi pendeta, profesi pendeta lebih mulia daripada yang mungkin jadi guru atau jadi dosen, tidak, atau mungkin kerja di perusahaan. Bukan itu patokannya. Tapi bagi kita diingatkan kembali bahwa apapun profesi yang mungkin Tuhan izinkan kita jalani, marilah kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Kalau memang Tuhan percayakan untuk menjadi seorang pendeta, marilah menjadi seorang gembala yang segenap hati dalam mengelola jemaatnya. Bagi Tuhan yang percayakan menjadi pemilik sebuah perusahaan, bekerjalah dan memberikan kebijakanlah yang segenap hati itu untuk Tuhan dalam mengelola perusahaan itu. Bagi kita yang mungkin diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi karyawan biasa saja, mungkin staf biasa di sebuah tempat, marilah kita bekerja apa tugas-tugas kita, apa job desk kita segenap hati, dan kita melihat bahwa ini untuk Tuhan. Bagi kita mungkin yang dalam kepanitiaan, ketika kuliah hanya kepanitiaan, panitia kita mungkin untuk logistik mungkin, atau mungkin doa, persekutuan dan doa, mungkin bagian kita tidak seterkenal yang lain menurut kita, atau mungkin hanya ngurus transportasi. Tapi marilah kita bekerja dengan segenap hati, marilah cari transportasi yang paling baik, marilah